Belakangan ini di Indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai tutup. Di dunia teknologi informasi pun ada kutipan 90% aturan ataupun 90% rule yang sering kita dengar, yaitu adalah 9 out of 10 startups fail. 90% perusahaan startup berakhir gagal. Benarkah statistik ini? Kita akan mengulasnya untuk Anda. Badai PHK startup di Indonesia. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut kenapa startup bisa gagal, kita harus mengetahui dulu apa itu startup. Sebenarnya perusahaan startup itu adalah menyediakan layanan atau produk berbasis teknologi dengan biaya yang tinggi dan pendapatan yang rendah. Jadi ini ada beberapa kata kunci, yaitu adalah memang modalnya tinggi dan pendapatannya rendah karena dia akan langsung ke konsumen, jadi B2C. Lalu startup juga membutuhkan banyak pendanaan. Dana tersebut mereka peroleh dari investor, perorangan maupun modal ventura ataupun venture capital ya. Dan berbeda dengan perusahaan konvensional dengan pendanaan dari para VC, startup juga memiliki kebutuhan untuk melakukan ekspansi dan juga memperbesar skala bisnisnya secara cepat. Dan upaya itu juga lazim disebut sebagai strategi bakar uang. Di sini ada satu kata kunci lagi, bakar uang untuk meningkatkan valuasinya. Dana-dana yang masuk digunakan untuk mengembangkan teknologi, diskon atau promo untuk konsumen, dan insentif mitra, pembangunan cabang, dan juga upaya-upaya lainnya. Perusahaan berharap dengan upaya itu, bakar-bakar duit ini juga mampu memperbesar valuasi dari perusahaan dan juga menarik lebih banyak investor. Dan langsung saja kita akan melihat data-data yang lebih lanjut, kebenaran 90% rule. Jadi 60% startup ini tidak akan berhasil. Klaim yang menyatakan 60% perusahaan startup ini berakhir gagal dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Menurut data Bureau of Labor Statistics yang rilis pada tahun 2021, memang 90% perusahaan startup ini berakhir gagal dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, kegagalan bisnis ini mengacu pada perusahaan yang berhenti beroperasi karena ketidakmampunya menghasilkan laba atau juga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluarannya. Dan bisnis tersebut akhirnya tutup atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Dan kita akan melihat datanya dengan lebih rinci lagi. Kita melihat ini new business dalam kurun waktu 10 tahun akan gagal dan tingkatnya ini adalah 70% yang akan gagal. Nah, new business yang dimaksud adalah semua sektor bisnis, misalnya toko, restoran, barbershop, termasuk startup. Bisnis yang masuk ke kategori ini tidak harus punya karakteristik seperti startup yang disruptif. Bisnis tradisional juga termasuk di sini. Dan kita lihat selanjutnya adalah startup. Nah, startup ini dalam 10 tahun 90% akan gagal. Perusahaan yang didefinisikan sebagai rintisan atau startup adalah perusahaan baru yang bersifat inovatif dan juga berpotensi disruptif. Nah, kita harus mengenal disruptif ini. Ini sangat-sangat penting. Disruptif adalah melakukan bisnis dengan cara tidak seperti biasanya. Pada kategori ini, tingkat kegagalan sangat tinggi. Perusahaan startup biasanya mengimplementasikan ide baru dan belum tentu diterima oleh masyarakat ataupun konsumen. Sebanyak 90% startup berakhir gagal dalam jangka waktu 10 tahun. Dan selanjutnya kita masuk ke fase scale up. Nah, scale up ini dalam kurun waktu 10 tahun juga akan gagal dan tingkatnya adalah 75%. Perusahaan startup yang sudah melewati fase ide dan juga mendapat pendanaan dari venture capital, kita definisikan sebagai scale up. Dan tingkat kegagalan bisnis di kategori ini juga masih terbilang tinggi, tapi lebih rendah dari startup, yaitu sekitar 75% dari perusahaan scale up berakhir gagal dalam jangka waktu 10 tahun. Dan selanjutnya adalah unicorn. Unicorn di Indonesia juga sudah tidak terlalu banyak. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa, mungkin tidak lebih dari 10. Dan yang menarik adalah di kategori unicorn adalah perusahaan yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Di kategori unicorn yang sukses hanya sekitar 0,006%. Tidak ada 1%. Dan selanjutnya kita akan mengulas untuk Anda alasan kegagalannya. Ini yang pertama ada persoalan hukum. Yang kita lihat persoalan hukum ada 2%. Ini lumayan tinggi karena banyak startup yang tidak
melakukan legalitas dengan baik, dan tentunya terkadang sebuah startup dapat berkembang dari ide sederhana dan memasuki dunia dengan kompleksitas hukum yang pada akhirnya dapat mematikannya. Dan selanjutnya kita lihat di kendala operasional. Kendala operasional ini juga ada 2% dan juga kendala teknologi 2%, finansial 16%, ini cukup tinggi angkanya, dan persoalan tim. Kalau misalnya kita tidak mempunyai tim atau manajer atau misalnya CEO yang tepat, ini juga akan gagal. Dan juga kendala pemasaran, yaitu adalah marketing. Kalau misalnya kita tidak promosi produk ini dengan baik, hanya bakar-bakar uang saja, ini juga menjadi kendala dan juga bisa mematikan startup tersebut. Dan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, 34%, banyak sekali startup founder yang mempunyai idealisme ya, tetapi sebenarnya produknya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini juga sangat tinggi, 34%. Ya, kita akan lihat rata kegagalannya. Di tahun pertama kita lihat di sini 10% startup akan gagal, dan tahun kedua mulai banyak 30%, dan tahun kelima 50%, dan tahun ke-10 70%. Dan tentu saja jangan putus asa karena sekali lagi startup kalau misalnya bisa menjadi market leader akan meraup keuntungan yang sangat luar biasa dan mengalahkan banyak sekali bisnis konvensional dengan skala besar. Tetap semangat, rendah hati, dan jangan pernah berhenti belajar.